Wah, ini ada yang dari eksakta, ya, ada yang dari sama-sama bahasa, cuman beda. Yang satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia. Ada eh, Mas Judi ini ya, atau yang kemarin saya keliru manggil Mbak Dita itu ya, Mas ya. Iya, betul. Bener, saya nggak kepikiran kalau itu anaknya gitu ya. Soalnya ada apa namanya love-love-nya gitu. Kalau di rumah sering dipakai anak ini. Oh Langsung gitu. disabotase sama anak iya. Oh gitu. Ada Mas Reno. Mas Reno gimana nih? Pengantin baru Kayaknya sambil ngadu ada sambil acara sendiri ngerjakan untuk yang mulai. lainnya. Iya. Kemudian ada Mbak Irvin atau Mas Irvin ini? Kayaknya Mbak ini. Ini Mbak ya. Ya, selamat datang. Oke, kita mulai saja ya. Sudah 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, selamat bergabung dengan apa ini ya? Ini namanya apa ini, Mas? Forumnya ini, forum belajar bersama aja ya. Forum belajar bersama untuk mempersiapkan UKABING gitu ya, uji kompetensi bahasa Inggris. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Diana dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Sekarang sedang S3 ya. Eh, di samping itu saya juga seorang pengajar, saya guru, jadi bukan dosen, tapi dosen itu juga guru. Guru adalah guru ya. Oke, jadi saya adalah guru di SMK. Selain itu saya juga pernah menjadi teacher pada program yang disponsori oleh RILO atau Kedutaan Besar Amerika untuk mahasiswa-mahasiswa di Malang dan pada saat itu juga kami juga memberikan pendataran mengenai masalah TOEFL. Nah, kenapa UKABING ini saya hubungkan dengan TOEFL karena saya bisa menilai bahwa materi yang dipakai pada UKABING itu adalah TOEFL-like. Ini yang disebut dengan TOEFL-like test. Jadi bukan soal TOEFL, tetapi soal yang serupa dengan TOEFL. Jadi materi yang diujikan sama, saya bisa melihat bahwa nomor jumlah soalnya juga sama, penskorannya juga sama, cuman pengembang soalnya itu bukan dari ITS atau English Testing Service sebagai uh, pemilik pemilik dari brandnya TOEFL gitu ya. Uh, itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Kemudian kita langsung ya, saya ingin berbagi sedikit tentang saya ke bagian materi structure and written expression. Banyak orang merasa bahwa ini adalah bagian yang sulit pada TOEFL ini. Saya bisa mengatakan bahwa ini sulit dan ini mudah. Ini sulit kalau mbak-mbak dan mas-mas semua ini belum memiliki apa namanya background knowledge atau pengetahuan latar yang mencukupi untuk mengerjakan soal-soal pada bagian structure and written expression. Tetapi apabila Mas dan Mbak ini sudah memiliki sedikit pengetahuan tentang grammar, sebenarnya saya nggak bisa mengatakan bahwa ini adalah tips dan triknya ya, tetapi ada celah bagaimana kita bisa menebak jawaban yang benar. Ya, kalau misalnya ragu-ragu atau bagaimana, kita masih bisa menebak asal kita punya sedikit pengetahuan tentang grammar dan written expression dari bahasa Inggris. Saya akan share screen ya. Bentar. Hmm, bentar. Nah, ini ya.
Oke, ini adalah sedikit gambaran tentang, sebentar. Ini sedikit gambaran tentang TOEFL yang menjadi acuan dari UKBING ini ya. Nah ini ada dua, level 1 dan level 2. Dan sepertinya yang dipakai UKBING itu adalah level 1. Durasi waktu pengerjaan soalnya nanti adalah 2 jam dengan masing-masing ada tiga section. Yang pertama adalah listening comprehension, kemudian yang kedua adalah structure and written expression, yang ketiga adalah reading comprehension. Jumlah soal pada setiap section itu juga berbeda. 50 untuk listening, structure and written expression 40, dan untuk reading comprehension 50. Waktunya jangan sampai nanti kehabisan waktu ya. Jadi 35 menit untuk listening, setelah 30 menit maka akan diputus. Tidak boleh lagi mengerjakan listening. Misalnya, kok IWS, nanti saya kembali lagi untuk mengerjakan ini kembali, itu tidak bisa. Begitu listening testnya selesai, maka tidak bisa kembali. Tetapi kita juga tidak bisa berlama-lama untuk mengerjakan satu soal listening, karena nanti akan ada waktu mundurnya. Waktu mundurnya itu. Jadi begitu waktunya selesai, maka soal ini akan langsung menuju ke soal berikutnya. Kemudian untuk structure and written expression ini 25 menit dan reading comprehension itu 55 menit. Jadi bisa dikalkulasi untuk structure and written expression ini kita hanya punya waktu sekitar setengah menit untuk tiap soalnya. Dan dari nomor 1 sampai ke nomor 40 ini tingkat kesulitannya akan bertambah. Jadi di nomor 1 ini mungkin masih ya gampang lah, kemudian semakin meningkat ke tingkat kesulitannya, kemudian sampai pada nomor 40. Jadi kalau saya bisa bilang jangan sampai miss di 15 nomor pertama. Nomor 1 sampai nomor 15 itu jangan sampai miss ya, usahakan betul. Kemudian untuk reading comprehension ini satu soal hanya sekitar 1 menit saja. Nah ini nanti bagaimana tipsnya mungkin akan dibagi dengan Pak Kardi, tetapi secara umum itu kalau saya selalu mengatakan kepada siswa-siswa saya, ojo diwaca kabeh. Ketika Anda membaca semua teks yang ada di sana, waktu kita akan habis untuk membaca saja. Caranya bagaimana? Seperti bahasa Indonesia, caranya yaitu skimming, scanning, juga kata kunci pada pertanyaan. Ini juga strategi membaca pada bahasa Indonesia atau bahasa Arab itu bisa dikaitkan dengan reading comprehension ini. Jadi skimming, scanning. Mana pertanyaan-pertanyaan yang butuh scanning, mana pertanyaan-pertanyaan yang butuh skimming, dan apa kata kunci dari tiap pertanyaan. Itu tips untuk mengerjakan reading comprehension. Jangan sampai dibaca keseluruhan. Nanti capek. Waktu tidak cukup, capek di pikiran karena memikirkan banyaknya kata-kata yang kita tidak tahu artinya, itu sudah sepaneng sendiri, iki artinya opo, iki artinya opo, iki artinya. Akhirnya kita tidak comprehend atau memahami bacaan, tetapi fokus pada kata yang sulit, kata yang sulit, kata yang sulit, kata yang sulit. Oke, jadi tips yang pertama untuk reading jangan dibaca. Oke, kemudian berikutnya langsung saya masuk ke key success factors TOEFL ya, karena saya tidak punya akses untuk ke UKBING, soal UKBING. Oke. Jadi ini listening ada, nggak usah, langsung aja ke structure. Apa sih tipsnya?
Nah, kalau structure ini ada dua macam ada dua macam tes, ada dua macam soal. Structure questions dan written expression question. Kalau structure questions itu adalah melengkapi kalimat. Jadi ada satu kalimat panjang, ada bagian yang hilang. Silakan dilengkapi dengan kata atau frasa yang benar. Kemudian bagian kedua adalah written expression. Written expression ini adalah mencari satu kesalahan. Jadi nanti ada satu kalimat panjang, ada 4 kata yang digaris bawah. Dari 4 kata yang digaris bawah itu mana yang salah? Itu adalah written expression. Oke, nah sekarang strategi untuk structure question-nya yang pertama adalah first study the sentence. Jadi pelajari kalimat itu. Ingat, sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu harus utuh. Kalimat utuh dalam bahasa Inggris itu harus mempunyai subjek dan verb. Minimal, subjek dan verb. Nggak punya objek, nggak masalah. Nggak punya kata sifat, nggak masalah. Nggak punya keterangan, nggak masalah. Asal punya subjek dan verb. Oke, jadi kalau subjeknya nggak ada, berarti kalimat itu nggak lengkap. Kalau verbnya nggak ada, berarti kalimat itu tidak lengkap. Oke, jadi pelajari kalimat tersebut. Tujuannya adalah untuk menentukan apa yang dibutuhkan untuk melengkapi kalimat itu menjadi benar. Kemudian yang kedua, kalau sudah tahu, oh kalimat ini kurang subjek, berarti harus menentukan subjeknya apa. Oke, subjek itu harus noun. Nah, harus kata benda. Kata benda itu bisa apa saja. Nah, lihat di pilihan jawabannya. Mana yang merupakan kata benda. Kalau yang bukan kata benda langsung bisa dicoret. Oke. Nah, ini study each answer based on how well it completes the sentence. Pelajari setiap jawaban ya, bagaimana dia bisa melengkapi kalimat tersebut. Eliminate answer that do not complete the sentence correctly. Hilangkan kalimat, langsung coret aja jawaban yang tidak bisa melengkapi kalimat itu dengan benar. Kemudian, do not eliminate incorrect answers by looking only the. Kemudian, oh kita coret soalnya, oh kita coret soalnya. Nah, tapi lihat ya, lihat kesesuaiannya dengan kalimat yang perlu dilengkapi tersebut. Kemudian yang berikutnya, never leave any answer blank. Be sure to answer each question even if you are unsure of the correct answer. Jadi jangan pernah tidak menjawab. Karena jawaban salah bernilai 0, jawaban benar ada nilainya. Jadi nggak ada resiko kalau Anda menjawab, kalau kita menjawab salah. Oke, jadi jangan sampai. Kemudian, do not spend too much on the structure question. Nah, kenapa? Ini yang punya apa ya? Punya lisensinya TOEFL malah bilang seperti ini. Oke, do not spend time too much on the structure question. Tadi ada di atas itu adalah score range. Ya, score range-nya listening berapa sampai berapa. Structure and written expression berapa sampai berapa. Kemudian reading berapa sampai berapa. Dan structure and written expression itu nilainya yang paling sedikit range-nya. Oke, jadi waktunya juga paling sedikit. Jadi jangan sampai stres ngadepi structure and written expression. Ya, harus fun. Nggak boleh stres di structure and written expression, bisa ditebak soalnya. Nah, yang berikutnya adalah written expression. Nanti kita langsung lihat contoh soalnya. Written expression question seperti saya tadi bilang adalah satu kalimat ada 4 jawaban, ada 4 kata atau frasa yang digaris bawah, kemudian di bawahnya ada A, B, C, dan D. A, B, C, dan D ini salah satu salah atau not correct. Nah, kita memilih yang tidak
benar ini tadi, yang salah. Oke, you want to see if you can spot which of the 4 answer choices is not correct. Ya, jadi ini mana di antara 4 pilihan jawaban itu yang tidak benar, bukan tidak benar jawabannya, tetapi frasa itu ada di kalimat itu salah gitu. Jadi misalnya harusnya ada S-nya, ini ternyata kata itu tidak ada S-nya. Nah, seperti itu ya. If you have been unable to find the error by looking only at the 4 underlined expression, then read the complete sentence. Often an underlined expression is incorrect because of something in another part of the sentence. Ya, jadi salahnya itu biasanya berhubungan dengan kata yang sebelum dan sesudahnya. Oke, bukan misalnya ini yang di garis bawah A, ya kata ini di sini di garis bawah A. Jangan melihat yang jauh di sini, lihat depan dan belakangnya. Lihat kata di depan dan kata di belakangnya. Cocok tidak dengan kata yang di depan dan di belakangnya? Kalau ada yang nggak cocok, ya berarti itu yang salah. Itu aja, nggak usah semuanya dibaca gitu, ya. Nah itu. Kemudian satu lagi, never leave any answer blank. Be sure to answer each question if you are unsure about the correct answer. Jadi udah klik aja, jangan sampai kosong ya. Oke, itu saja tipsnya untuk structure and written expression. Yang berikutnya adalah reading ya. Nah, saya ingin bertanya Bapak Ibu, Mbak Mas, kemarin ketika mengerjakan pretest yang post-test itu, kira-kira untuk structure and written expression-nya berapa nih kemungkinan benarnya? 50 kah, 50% kah, 75% kah, atau berapa kira-kira? Oke, di dalam hati aja jawabnya. Oke ya. Oh, yakinnya sih 40%, yang 30% nebak, yang 30% lagi benar-benar merasa salah gitu ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Mana. Kita coba lihat TOEFL praktis. Ini masih yang mudah ya. Jadi ini yang level 1. Kita lihat dulu yang level 1. Ini adalah structure yang completing the sentence. Contohnya seperti ini. The president, bisa mudah dibaca enggak? Atau perlu saya zoom in? Kelihatan terbaca. Oh, terbaca ya. Oke, saya besarkan nggak apa-apa deh. Nah, contohnya seperti ini. The president election by a landslide. Oke. Nah, kalau kita lihat kalimat ini kurang apa? Menjadi kalimat yang utuh dalam bahasa Inggris, kalimat ini kurang apa? Ada the president sebagai apa ini? Sebagai subjek. Oke, ya sebagai subjek. Kemudian kosong kira-kira ini diisi apa? Diisi verb. Very good. Jadi dari sana kita bisa langsung cross out jawaban yang mana? Kita langsung bisa coret jawabannya C dan D. Ya kan? Karena yesterday itu bukan verb, fortunately itu juga bukan verb. Nah, sekarang tinggal jawaban A dan B. Kita lihat jawaban B, jawaban A, one. Ya, one. One ini adalah bentuk kedua dari win. Win, one. Oke. Nah, one ini adalah verb. Nah, bagaimana dengan B? Ini ada he won. He won-nya ini adalah verb. Bagaimana dengan he? Apa he ini?
Sorry, Mas Aksan bisa diulangi? Subjek, oke, good. Nah, ada subjek lagi di sini. Apakah diperkenankan dalam kalimat bahasa Inggris ini ada dua subjek, the president and he, tanpa ada apa namanya? Tanpa ada kata hubung, misalnya and, or, but. Apakah diperkenankan? Oh, tentu tidak ya. Jadi sudah pasti bahwa jawaban yang benar adalah A. Karena C dan D bukan verb, kalimat ini butuh verb. Yang B ini ada double subject and it is not correct. Oke, kemudian kita lihat berikutnya contohnya. Nah, when bla 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 the conference. Ini adalah kalimat tanya. Ada satu prinsip utama bahwa kalimat tanya itu harus menggunakan auxiliary verb. Mungkin bisa sambil nyatet ya. Auxiliary verb itu apa saja dalam bahasa Inggris? Auxiliary verb itu adalah do, does, did. Oke, do, does, did. Berarti butuh do, does, did. Nah, mana ini yang punya do, does, did? Apakah A? Oh, tidak punya. B? Oh, punya ini. When did the doctor attend? C? Oh, dia tidak punya. Tidak punya auxiliary verbs. D? The doctor's attendance. Malah tidak ada verbnya. Jadi udah pasti yang benar adalah B. Seperti di sini. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kita lanjut. Oke, kita lihat ya. Nomor 1. Oke. The Arctic Circle, bla bla bla, through North America, Europe, and Asia. Nah, kalimat ini butuh apa? Sudah punya apa ini? The Arctic Circle. Subjek. That's good. The Arctic Circle itu adalah subjeknya. Berarti kita butuh verb. Nah, kira-kira mana sih verbnya? Kita lihat. A, the past. The itu adalah hanya bisa dipakai untuk noun. Maka past yang di sini artinya adalah noun, bukan verb. Jadi udah jelas. A dicoret ya. A dicoret sebentar. A dicoret. Oke. Nah, passing. Bagaimana dengan B? Passing. Apakah itu verb? Apakah itu verb? Yes, it is verb. Verbing. Ya, dalam bahasa Inggris kita sebutnya anak-anak itu verbing, tapi sebenarnya yang benar adalah progressive verb ya. Passing. Passing atau verbing hanya bisa dipakai kalau ada be yang mendahului. Misalnya is, am, are, was, were, be, been. Jadi kalau pakai verb ing, itu harus ada salah satu dari ketujuh yang saya sebutkan tadi. Is, am, are, was, were, be, been. Kalau tidak ada itu berarti tidak boleh pakai verb ing. Oke, jadi jelas di sini not correct. Oke. Nah, sekarang it passes. Kasusnya sama dengan yang presiden tadi ya.
Kenapa ini kok C bukan pilihan jawaban yang cocok? Somebody? Somebody? Mungkin karena ada subjeknya 2, Miss. Very good. Ya, karena ada subjeknya it ini ya. Jadi double subject. It cannot be in one sentence. So, surely the correct answer is D. Oke. Nah, ini yang kita sebut dengan jenis soal subject verb agreement. Artinya apa? Artinya subjek itu harus sesuai dengan verbnya. Verb harus sesuai dengan subjeknya. Seperti ini tadi kita tahu subjeknya, maka verbnya harus menyesuaikan dengan subjeknya. Bagaimana kalau ada verb, kita harus menyesuaikan subjeknya. Kita lihat mungkin di sini ada ya caranya gimana? Oke, kita lihat di sini ya. Nah, ini ada contoh. Nanti kita rilis, kita publish. Oh, bukan. Nah, kita langsung ke sini aja. Subject verb agreement. Nah, contohnya seperti ini. Underline the subject or compound subject. Compound subject itu seperti apa? Compound subject itu subjek yang terdiri dari lebih dari satu kata benda. Bisa merupakan kombinasi kata sifat dan kata benda, bisa merupakan kombinasi frasa, noun dan noun, bisa merupakan kombinasi noun dan noun clause. Ya, nanti kita lihat. Nah, seperti ini. And then identify the verb that agrees with it. Everyone in the telecom focus group, ya, in the telecom focus group has experienced problem with cell phones. Nah, di sini verb subjeknya adalah everyone, bukan group. Bukan the telecom focus group, tapi hanya everyone. Yang ini adalah untuk menerangkan everyone-nya itu yang mana. Oke. Nah, karena everyone itu termasuk singular noun, maka harus menggunakan present verb yang ditambah dengan s ya. Bentar, saya beri kerpeannya di sini. Jadi kalau kalimat soal itu tentang subject verb selalu berurusan dengan verb present. Ya. Verb present itu yang seperti apa? Verb present itu yang ditambah s atau es. Ini. Oke. Kemudian yang berikutnya verb ing ya. Verb ing, bukan verb ing, tapi be. Be ini apa saja? Be ini adalah is, and, are, was, were. Ditengahin, Mbak. Been. Nah, ini adalah be. Biasanya belakangnya menggunakan verb 3 plus verb ing atau verb ketiga. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah auxiliary verb. Auxiliary verbs ini apa saja? Auxiliary verbs ini adalah do, does. Kenapa did enggak? Karena did itu enggak ngaruh ke subjeknya. Subjek apapun pakainya did. Tapi kalau do, does, ini subjeknya plural harus pakai do. Subjeknya singular harus pakai does. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah has atau have. Nah, ini biasanya ditambah dengan in atau verb 3. Nah, ini adalah verbs yang
kalau misalnya ada subjek, kemudian verbnya hilang, rujukannya ini. Subjeknya apa, verbnya apa. Ya. Nah, untuk verb present, ini saya selalu memberitahu siswa saya, verb S, maka subjeknya nggak pakai S. Subjek S berarti verbnya nggak pakai S. Nggak boleh double S. Oke, nggak boleh double S. Kalau kebanyakan S nanti pilek gitu. Jadi nggak benar sakit ya. Jadi itu contohnya seperti ini. Everyone ini singular. Singular itu tidak pakai S, maka di sini pakai singular ini nggak pakai plural. Ini singular ya, maka harus pakai S. Oke, karena nggak ada S-nya. Oke, nah coba nomor 1 ya, nanti nomor 2 sampai 6 dikerjakan sendiri. Your friendship over the years and your support has or have meant a great deal to us. Coba, karena ini compound subject ya, compound subject ini seperti ini. Nah, subjek aslinya apa ini? Yang perlu diperhatikan bahwa oh ini subjeknya gitu, yang mana? Which one? Somebody? Can somebody help me? Masih mikir kayaknya, Bu. Oh, masih mikir. Okay. Your friendship over the years and your support. Which one is the real subject? Friendship bukan, Bu. Friendship. Okay, very good. So this is the first. This is the first. Oh, sorry. This is the first stem ya. This is the first subject. Is there any other subject? Coba, kalau di kalimat atau di subjek itu ada kata hubung itu antara lain and, or, but. Berarti itu ada 2 subjek di sana. Is there any Yes. kata hubung? Yes. Oke. Yes. Jadi and ini ya ada and. So, is there any other subject? Apakah ada subjek lagi di sana? Yes. Yes. What is that? Your support. Your support. So saya tik lagi. It means there are 2 subjects. Kalau ada 2 subjects means the subject is singular atau plural. Subjeknya 1 atau lebih dari 1? Lebih dari 1. Lebih dari 1. Means pakai has atau have? Pakai have. Pakai have. That's good. Very good. Saya garis bawah ya, saya sorry. Saya ini salah. Jadi jawabannya yang benar adalah have meant a great deal to us. Nah, coba sekarang yang nomor 2. Hamilton Family Center, a shelter for teenage runaways in San Francisco. Offers or over a wide variety of services. Yang mana ini? Offers atau over? Over. Offers. Ada S-nya atau tidak ada S-nya? Tidak ada. Tidak Kalau ada. Kalau dia singular pakai S nggak, Bu? Kalau dia singular itu tidak ada S-nya. Berarti pakai S nggak? Pakai ya? Pakai. Ya, jadi pokoknya kalau 1 subjeknya itu noun-nya nggak dikasih akhiran S, misalnya book, pencil, house. Nah, itu kan nggak ada S-nya ya. Berarti verb-nya dikasih S. Ya,
harus ada esnya karena panas udaranya, harus minum es ya. Tapi kalau esnya kebanyakan nanti pilek. Oke, jadi satu aja esnya. Oke. Nah, so ada yang jawab pakai es, ada yang nggak pakai es. Coba yang jawabnya pakai es, kenapa? Saya pikir ini subjeknya satu, Bu. Which one is the subject? Hamilton Family Center is a shelter for teenage runaway in San Francisco. Which one? Why? Ya, itu yang depan itu, koma. Yang depan, pinter. Hamilton Family Center. That's good, very good. Tips lagi, kalau ada apa benda, kemudian diikuti dengan koma, ya, diikuti dengan kalimat panjang, bukan kalimat, frasa panjang, kemudian diapit lagi dengan koma, ini ndak usah direken. Ini adalah distractornya, ya, nggak ada hubungannya apa-apa dengan verbnya. Jadi yang dilihat hanya yang sebelum koma. Oke, Hamilton Family Center, nggak ada S-nya. Maka it is others. Oke, others, a wide variety of services. Kalau misalnya di sini ditambah S, Hamilton Family Centers, berarti over tanpa S. Is that all clear? Clear Yes. ya? Oke, good. Number 3. The main source of income for Trinidad is or are oil and peach. Lima, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, what is the answer? Saya pilih is kayaknya. S, oke. Mbak Maisaro ya. Mbak Maisaro pilih S. Ada yang pilih R? Nggak ada. Very good. Ini the real subjeknya yang mana? The real subject. Yang lainnya itu hanya bunga-bunga saja, dekorasi aja. Kita hanya perlu mencari real subjeknya apa. Bu, tapi bingung ya, belakangnya tuh ada dua, Bu. Oil and peach. Peach. Kan kalau dua berarti dia R ya? Kemana? Oke. Nah, ini nanti saya jelaskan ya. The main, ini tapi Mbak Maisaro sudah yakin bahwa ini is Karena dia the main source. The main source. Very good. The source aja. Jadi apa namanya? Subjeknya ini cuman ini aja. Source, the main of income for Trinidad ini hanya keterangannya source aja. Oke. Nah, caranya seperti apa? Kalau ada of, for, ya, pokoknya ada preposisi apapun itu, for, from, of, at, in, dan sebagainya, maka the real subjeknya adalah sebelum prepositionnya. Oke, jadi ini source. Sehingga jawaban yang benar adalah is. Loh, Bu, lah itu oil and peach. Nah, ini coba kita lihat soal nomor 5. Sama seperti itu. There was or there were a Pokemon card stuck to the refrigerator. Nah, ini hampir sama. Kalau misalnya ini kita tanpa R, tanpa E, langsung there Pokemon cards. Oke, maka ini verb. Tapi coba lihat depannya. Apakah depannya sudah mengindikasikan subjek singular atau plural? Belum ya. Jadi
kalau di depannya itu sudah ada penanda bahwa itu singular atau plural subjek, maka di belakang sudah tidak ngaruh. Tapi kalau seperti ini, maka kita referensinya, rujukannya adalah ke yang belakang. Ini ada a. Berarti ini yang benar adalah jawaban there was. Oke? Oke. Nah, nomor 4 menjadi sangat mudah nih. Gimana nih? Apa itu S or R? Nomor 4, very easy. The chances of your being promoted. Pakai S atau R? Itu ada S-nya atau tidak ada S-nya? Ada S-nya? Ada S-nya. Berarti plural. Kalau plural berarti pakai R. R. Oke, very good. Jadi di sini yang salah ya. Oke, what about number 6? Nah, ini sudah ke level berikutnya. Neither the professor nor his assistants was or were able to solve the mystery of the eerie glow in the laboratory. Ya. Were. Kenapa? Karena subjeknya plural. Which one? Professor and his assistants. Assistants. Okay. What about the word neither? What about the word neither? Neither itu tidak satupun profesor maupun asisten-asistennya gitu, Bu. Very good. Dua-duanya tidak. Nah, neither itu sama dengan not either. Not either. Kalau either itu diasumsikan dua-duanya, tetapi berlaku satu-satu. Jadi ada neither, either, ada both ya. Kalau both itu dua-duanya ya, keduanya. Kalau either baik ini maupun ini, baik yang pertama ataupun yang kedua. Wah, nah kalau not either ini tidak yang pertama ataupun yang ketiga. Kalau neither ini nanti ini banyak keluar di written expression. Neither itu gandengannya sama nor. Ya, either itu gandengannya sama or. Both itu gandengannya sama and. Nanti waktu di written expression itu ada kalimat neither the professor or the assistants. Nah ya, udah nggak usah dibaca lanjut. Lagi neither kok sama or, berarti ornya yang salah. Gitu ya. Jadi nggak usah dibaca lagi banyak-banyak, ngabisin pikiran aja. Pokoknya udah diapalin aja. Neither itu pasangannya sama nor, either sama or, both sama and. Nah, untuk ini, untuk ini neither ini adalah singular. Singular, ya. Kemudian either itu adalah plural. Both itu dianggap plural juga. Jadi kalau seperti ini, neither the professor nor his assistants. Jawabannya Was, very good. Ya. Nah, sekarang jadi lebih mudah kan menentukan. Nah, inilah yang disebut dengan subject verb agreement. Masih mau lanjut untuk yang ini? Subject verb agreement? Saya justru melihat di asisten karena pakai S ini. Okay. Sometimes ya, but not for neither. Tidak untuk neither. Neither itu depan belakangnya subjek, depannya
misalnya depannya singular, belakangnya singular, itu tetap dianggap singular. Kalau neither loh ya, depannya plural, belakangnya singular, tetap dianggap singular. Kalau plural tetap dianggap sebagai singular. Itu kalau neither. Bu, Ya. kalau misalnya diganti katanya jadi no one, itu pakai was juga. None of ya, none of the professor. Tadi contoh yang di sini of, setelah of real subjeknya adalah none kan? Ya, kalau kalimatnya seperti ini. Bentar. Kalau diganti none kan seperti ini. None of the professor, karena nggak boleh langsung none the professor gitu kan? Ya. Or none of the professor and the assistants. Nah, ini berarti the real subjeknya adalah none. None ini adalah singular. Oke? Ya, Bu. Oke. Nanti ada, coba buahnya itu di internet subject verb agreement ya, ada apa namanya? Ada contoh-contoh soalnya. Sudah ya, saya hapus ini ya. Oke, saya hapus semua. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, coba sampai 10 mungkin ya. Atau sudah cukup untuk subject verb agreement? Kita lihat soal yang lain ya. Oke, sudah ini. Number 2, Earth's gravity pulls everything toward blah 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 the Earth. Kira-kira yang mana ini? Kita butuh apa ini? Ini sudah bukan subject verb agreement lagi ini. Hah? Kita butuh apa ini? Kita butuh noun ya, karena ini toward, ini harus diikuti dengan direct object. Oke. Pulls toward itu adalah verb phrase yang harus diikuti dengan direct object. Nah, kalau tanpa apapun, itu sebenarnya kalimat ini sudah benar. Earth's gravity pulls everything toward the earth. Itu sudah benar. Tetapi ini maunya lebih spesifik. Nah, bagaimana kita bisa memodify the subject earth ini? Oke, bagaimana modifikasinya noun itu bisa ditambahkan noun, bisa ditambahkan adjective ya, bisa ditambahkan preposition ya. Nah, coba kalau misalnya seperti